ngapain lagi sih Bang Bro di kebun? Hah? Ngapain? Gua lagi nyari itu bro, lagi biasa gue lagi nyari bahan buat bikin taman kering ya. Bahannya apa aja sih? Ntar gue mau nanya sama Mang Wawan. Biasa dia kan itu tuh mantep tuh. Iya iya. Ini bahannya bagus. Macan tuh bahan. Macan ini, Macan bin Maun. Macan Bima. Nanti ini pasti ke bawah, tenang aja. Yuk kita lihat-lihat dulu yuk. Ini teman punya Mang Wawan semua nih. Gede banget ya? Ah, macan dia kok. Macan lah. Tuh, tanamannya banyak. Nah, sekarang kita lihat tanya Mang Wawan yuk. Kira-kira tanaman apa aja sih yang buat desain taman kering nih? Taman kan macam-macam ya. Nah, cuman yang lagi gua diminta buat bikin itu taman kering. Yuk kita lihat tanamannya apa aja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel MG Official. Sekarang kita bahas tentang pesanan gue nih. Gue disuruh bikin taman kering ya. Taman kering setahu gue juga pohonnya pohon-pohon agak-agak berat lah, agak-agak ekstrim. Di cuaca ekstrim dia masih bisa bertahan. Nah, tapi berhubung gue memang bukan ahlinya di situ, makanya kita tanya narasumber kita, Mang Wawan. Kira-kira gimana Mang Wawan? Kita untuk desain taman kering ini, taman kering ya biasanya kan kalau di perumahan itu kan ada tuh di depan. Oh iya, maksudnya dengan letak tanah yang nggak begitu luas ya, andai kata kayak 1 kali 2 meter gitu ya. Cuman desain tamannya tuh pohonnya juga nggak terlalu gede-gede. Yang agak pasti banyak batu juga. iya. Manisnya. Jadi kira-kira kalau untuk taman terbuka gitu yang bagusnya tanaman apa aja? Oh, kalau taman yang biasa, maaf ya, sebagian orang kan ada kesibukan nih. Dalam arti kata nih nggak begitu mau perawatan nih. Berarti nggak begitu mau penyiraman nih. Betul. Berarti kita arahkan ke pohon yang jarang siram. Dalam arti kata maaf ya, sehari atau 2 hari tuh daya tahan si pohon itu masih kuat gitu. Sehari 2 hari dia tanpa kena air. Iya, itu dia masih kuat tuh. Pertama, kedua nih perlu juga diperhatikan nih letak dari itu, gitu. Letak dari si tanah yang kosong mau dibikin taman itu, gitu. ya. Kadang nih maaf ya, sebagian orang kan kadang ada yang minta tema taman kemana nih? Ada taman kering, terus ada juga tema taman yang kagak kering, gitu. Ya, gitu. Kalau taman kering berarti kan kagak begitu mengutamakan untuk rumput yang skala agak lebar tuh. Betul. Iya, gitu. Lebih condong ke pohon-pohon yang daya tahannya yang agak kuat, gitu. Betul. Iya, gitu. Pohon apa aja tuh? Tapi dia dilihatnya tetap nilai eksotisnya dapat. Iya, kan kalau untuk pohon-pohon yang agak bandel ya, gitu. Itu saya arahin ke soka. Soka itu kan banyak tuh. Yang pertama pertumbuhannya agak lama, kedua untuk soka sendiri itu andai kata 2 hari itu dia masih daya tahannya masih kuat. Kalau letaknya itu masih cukup gitu. Dalam arti kata nih pencahayaan yang nggak begitu ekstrim gitu, dia masih mau gitu. Kacang-kacangan juga masih mau. Jadi pohonan nih andai kata memang dia udah mulai 2 hari layu atau 3 hari layu, pas kita siram lagi tuh dia agak fit gitu. Kacang-kacangan masih masuk juga gitu. Kacang-kacangan masih masuk. Masih masuk. Kenapa nih? Tingkat kehijauannya ada tuh. Iya. Di situ ada bunga juga gitu. Jadi satu sisi sudut pandang memang kita nih cari kehijauan dapat. Nah terus kita nih dikasih bonus dari hijaunya itu tumbuhlah bunga gitu, dari kacang-kacangan itu. Soka juga. Iya gitu. Nah kalau yang kayak ini nih, ini kan lilin Paris nih yang nih. Iya. Ini bisa buat di tanaman ini juga, di taman apa? Di taman kering juga, Bang. Kurang. Buat pemanis doang kali. Hampir kebanyakan lilin Paris itu digunakan untuk ngebordir gitu. Ya, tahu. Untuk ini ya, untuk list. Yang ngelis gitu. Biasanya kan kadang nih orang kepengen nih ngebordir atau ngelis itu kepake lilin Paris nih. Betul. Cuman lilin Paris yang bagaimana dulu gitu. Emang ada berapa jenis, Bang? Banyak juga sih jenisnya gitu. Salah satu diantaranya kan di sini nih. Ada juga yang saya kagak milikin, cuman barang masih kosong di saya nih. Salah satunya itu lilin Paris Brazil.
Kalau lilin Paris Brazil itu ekstrim, panas yang ekstrim, daya tahannya itu masih bagus gitu. Tapi Lilin ini Paris Brazil. iya Corak namanya. sama. Corak dia daunnya agak tinggi gitu. Faktor desain ini kosong barang gitu. Belum belanja lagi nih, waktu itu habis dipakai buat taman. Nah, sisa yang ini nih gitu. Kalau ini kan masuknya kategori lilin Paris cikur nih. Dia Iya, nih lilin maaf ya, Paris cikur. andai kata memang di atasnya ada pohon yang agak rimbun, rindang, Ah. ini dia bisa lebih besar dari daunnya gitu. Oh, iya iya, dia berarti menyesuaikan suhu ya. Iya gitu. Kembali kepada pencahayaan juga nih ya gitu. Andai kata memang nih pohon itu kena matahari aja gitu Pak di waktu pagi doang, terus yang kelindung sama pohon yang ada di sekitar dia, Iya. ini kondisinya masih bagus. Sedangkan ini kan maaf ya, ini sama ini sama nih lilin Paris, Jadi cuman sama ini, tapi kok agak sama. beda ya? Nah, yang bikin membedakan itu dia nih full panasnya. Sinar matahari. Iya, Jadi dari pagi, kuntet, iya jadi dari kuntet. pagi sampai sore. Cuman kan kendala pencahayaan di waktu siang itu sekitar jam 11 jam 12 kan ekstrim tuh. Betul, betul. Nah, ini dia nggak kuat daya tahannya. Oh, gitu. Gitu. Hampir Jadi ke begini ya. Hasilnya ya kayak gini jadi Iya, kuntet ya. iya kuntet begini yang mengecil. Tapi ini yang kecil ini kita tarik lah gitu ke tempat yang Agak adem. teduh. Iya, dengan sendirinya itu diaktif, besar lagi Kayak daunnya. begini. Iya, gitu. Berarti yang ini sama ini jenisnya sama nih. Sama. Nah, kalau yang ini, Nah, ini beda lagi lilin Paris gitu. Nah, kalau ini kan untuk budidaya atau ngebanyakinnya kan dia tumbuh tunas di sekitar dia nih, betul. gitu. Oh, Kalau yang lilin Paris yang ini sama yang spidernya ini, dia lebih condong ngejuntai. Gitu. Jadi di sini nih tumbuh tunas mirip kayak bunga begitu. Nah, di sini padahal mah nih anakan dia nih ke sini. Bila mana nih anak-anak kecil itu dia nih udah nempel ke media atau tanah atau ke teman pot yang sampingnya, dia akan ngerangsang akar baru. oh, Gitu. Jadi ini budidaya dia nih, bila mana dia udah ngejuntai, ini buat pot tanaman gantung bagus. Bagusnya kenapa nih? Di sini daya tarik juntaian itunya. Gitu. Nah, ada bunga kecil sekali. Kira-kira sekitar 4 milian lah kalau untuk ini. Nah, ini juga sama. Dia ngejuntai begitu ya? Iya, iya gitu. Nah, ntar pas juntaian itu bila mana nih di sekitar dia memang ada tempat sanggahan gitu. Dia akan mengeluarkan akar. Iya, ngerangsang akar baru. Nah, ini bisa dia untuk satu pohon itu apa tunas barunya itu yang ngejuntai itu berapa, Mang? Dia bisa ngeluarin. Agak banyak juga. Cuman kan kadang nih maaf ya, tergantung dia mau nempel apa enggak. Kalau yang paling ujung sih dia udah otomatis pasti ngakar tuh. Ya, betul. Nah, dahan-dahan yang agak kemarin nih bila mana memang dia nempel media juga, dia cepat ngerangsang juga. Tapi kalau enggak, dia tetap ngecil. Enggak kuat akar gitu. Sebenarnya paling tercepat, termudah buat budidaya ini dia. Pertama, kedua nih tukang taman kan kadang nyari lilin Paris Brazil kan agak sulit tuh. Mereka lebih condong ke daerah puncak tuh. Kalau di petani sini kan agak jarang tuh. Kenapa nih? Ada pakai pasang, akhirnya stok habis lah. Nah, saya arahin ke sini. Iya. Gini, kalau daya tahan lilin Paris ini dia agak kuat. Iklim yang sangat panas juga agak kuat. Gitu. Dan pohonan ini bisa untuk tanaman gantung juga, guys. Ya? Iya gitu. Masa gini, Mas udah hampir kebanyakan kan orang kagak paham gitu. Padahal kan masih bisa kita pola nih. Iya. Gitu. Buat tanaman gantung masih masuk daya tariknya. Kedua, buat bawah juga masuk. Berarti tanaman ini lilin Paris yang jenis ini tanaman macan ini, Bro. Multifungsi juga gitu. Tanaman macan ini, macan yang ini. Kalau yang ini Mang sama. Sama. Untuk perkembangbiakannya sama. Sama hampir sama. Sama iya ya? Gitu. Yang perbedaannya nih paling yang ini nih lilin Paris-cikur itu. Oh, lilin Paris-cikur. Iya, iya. Masa di sini di bawah kan dia ada umbi-umbi kecil tuh. Kecil-kecil tuh. Iya. Itu dia bakal tunas baru. Oh. Nah, ini kan agak panasnya kan sedang nih suhunya nih. Andai kata dia nih panasnya full, dia nanti dengan sendirinya tebal sendiri nih si daun itu. Agak mendekati kayak pohonan tanaman plastik lah. Nah, makanya sebagian orang lebih condong memakai ini. Ketimbang yang ini. Kalau untuk di buat full. Iya, kalau buat taman. Kenapa nih? Kalau yang ini nih, ntar sudut pandang mata ini agak kurang. Niat hati nih bikin taman buat sudut pandang nyaman, akhirnya malah pusing. Iya. Itu kesalahannya. Iya, benar-benar. Makanya oh, yang ini. Nah, kalau ini nih palmera. Nah, kalau palmera ini saya arahin kalau untuk buat taman gitu yang di sudut-sudut, saya lebih mengarahkan ke sini. Pertumbuhannya agak lambat. Memang sih nilai market jualnya dia lebih tinggi ketimbang palem biasa.
Oh gitu. Iya. Sebabnya Sebabnya pertumbuhannya. Kalau agak pohon, lambat. iya. Nah, ini kan kita lagi yang bahas taman nih Mas Bro. Heeh. Masalahnya nih kalau taman kita usahakan kita cari pohon pertumbuhannya yang lambat. Kenapa nih? Biar kurun waktu beberapa tahun kita nggak pusing sama taman itu, Iya. gitu. Iya Hampir benar kebanyakan benar kan benar kita nih, benar benar. aduh hancur gitu. Iya. Kenapa nih? Akhirnya kita ngeluarin anggaran lagi buat si taman itu. Kalau bisa Benar tuh benar benar. kita perlu pikirin juga nih, pohon apa aja nih yang Nah, sekir penting itu kalau buat gitu. dipikirin. Maksudnya nih buat nekan angka pengeluaran kita juga gitu. Pertama, kedua nih biar kenyamanan kita itu nggak begitu pusing sama taman itu gitu. Nah, saya ajukan untuk jenis palem ya, palem merah. Memang sih Iya. marketnya agak lumayan ketimbang maaf palem kuning, palem putih atau palem yang lain lah. Kenapa nih? Pertumbuhannya dia bagus gitu. Andai kata memang perawatan kita baik, tingkat kehijauannya lebih ekstrim. Kedua, dia daya tarik dari si palem merah itu sebenarnya batang bonggolnya itu merah di sininya Iya. gitu. Makanya nih disebut palem merah. Nah, ini Bonggolnya dia merah dia. gitu. Hampir kebanyakan nih orang-orang taman kadang ngecek juga Oh. gitu. Sebenarnya pas merah, oh iya gitu. Ada juga mutasian atau hampir mirip palem merah. Itu dia, Padahal mutasi. iya, jadi dia kagak merah. Makanya kadang Oh orang, gitu. kok kagak merah sih bang gitu. Ini palem merah bukan nih gitu. Makanya hampir kebanyakan nih kalau untuk orang-orang ya, dia takutnya ditegor, si tukang taman ini takut ditegur sama pemilik rumah. Mereka ngecek, oh iya benar asli palem merah Iya, gitu. benar benar. Masa kenapa nih di sini palem merah? Nah terus udah gitu, kalau dia ini kan nganak samping nih rimbun. Iya, Iya, anaknya banyak nih rimbun. iya gitu. Nah kalau pengen ninggin dia, si tukang taman biasa sih ngurangin si anak itu. Iya. Anaknya dikurangin. Oh. Nah ntar dengan sendiri satu batang yang lebih utama condong. Di sini daya tariknya lebih bagus, nutupin bonggol bawah. Kedua di sini juga bagus, gitu. Oh gitu. Ya, Hampir kebanyakan kalau memang kita nih rumah agak lumayan besar. Nah, ini nih bisa jadi sejarah. Kenapa nih? Kadang nih kita punya anak nih, baru lahir gitu ya. Nah, kadang nih kita bilang, nih Dari masih belum. tuan pohon nih, Iya. seumuran lo nih, Baru pohon nih. lahir juga pohon ini Iya, udah ada, gitu iya, ya. kenapa nih? Iya, Memang benar. pertumbuhannya lambat. Heeh. Bedanya pohon lain kadang nih si anak kita belum besar, pohonnya udah hancur. Iya, Itu, benar. iya, Benar, gitu. benar. Makanya nih saranin kalau bisa sih biar jadi histori dari pohon itu. Nih, Gitu. salah satu pohon palem. Nah, saya lihat salah satu pohon palem yang banyak di ini mang ya di rumah-rumah agak-agak mewah lah ya. Iya, sebenarnya Ini nih kategori, biasanya banyak pohon ini nih. ya ini masalahnya kenapa yang tadi saya bilang Heeh. nilai marketnya agak lumayan. Kenapa nih? Ya hampir kebanyakan orang pakai dia menengah ke atas. Bukan nilai mistis berarti kan? Bukan, nilai bukan market market dari nilai penjualan si pohon ini gitu. Masalahnya nih, andai kata memang tinggi kisaran 2,5 meter, itu bisa nyampe di atas 1. Oh, di atas 1 juta. Iya, Tinggi ini 2,5 meter. iya, kenapa nih? Untuk satu pohon, belum kita belanja untuk pohon-pohon yang kecil lain. Makanya nih maaf ya, untuk kalangan menengah ke bawah kurang. Iya. Gitu. Kenapa nih? Marketnya nggak kejangkau. Tapi Gitu. ingat ya, Bro, kalau pengen punya palem merah yang harganya terjangkau, ya di sini. Di sini banyak Nah, palem merah, dan di sini nih di tempat Mang Wawan banyak kalau pengen punya palem merah. Nah, kalau di sini kan memang petaninya nih Ya, budidaya. betul. Hampir kebanyakan orang, maaf ya gitu ya. Ini sih kita cuma buka ini bahwa di sinilah petaninya. Heeh, betul. Jadi maaf orang keliling, orang pasang taman, mereka larinya ke sini. Gitu. Ini pilihan pertama sebelum mereka belanja ke daerah puncak. Iya. Rute kenapa nih? Kalau ke puncak kan mereka ngeluarin anggaran maaf ya dari nilai operasionalnya gitu. Akhirnya nih tetap aja harga tinggi-tinggi juga gitu. Iya, betul. Iya, jatuhnya harganya tinggi-tinggi juga. Iya gitu. Karena iya ada biaya kos operasional. Iya benar gitu. Kalau di sini kan maaf petani, jadi berusaha. Kalau si petani kan berusaha untuk nyetak barang, produksi barang, nyediain buat tukang taman, customer gitu. Masa kenapa? Pertumbuhan di zaman sekarang berarti kan rumah semakin padat. Setidaknya butuh pohon gitu. Kenapa nih? Buat sirkulasi udara gitu. Bagaimana rumah itu nyaman, sedangkan di situ kurang dari pohon. Jadi agak gersang lah gitu. Termasuk ini juga nih Mang, Sansevieria ya. Sansevieria juga sama ya. Ya. Tanaman bandel juga ya sama cuaca ya. Nah, kalau Sansevieria ini paling lebih ekstrim lagi, paling terbandel banget gitu. Maaf ya, andai kata nih kalau kita orang-orang kayak rental, dia ini bisa 2 minggu lebih tanpa disiram. Kenapa nih?
Kalau rental kan jatuhnya kan kita nih nyewain pohon nih Betul. ke gedung, ke kantor. Kantor betul. Sedangkan mereka kan adanya kan di sudut, bukan di Ah, halaman utama. Berarti kan tingkat penguapan dari media ini berarti kan berkurang. Tingkat penguapan. Iya, gitu. Nah, dia nih andai kata memang kalau kita rentalin itu 2 minggu lebih nggak kita siram, dia masih mampu. Gitu. Makanya nih orang-orang maaf ya yang pernah terjun di dunia rental gitu, dia cari pohon-pohon apa nih yang sekiranya nih dalam kurun waktu ini 2 minggu nggak disiram. Bisa sih kita titip gitu. ke pengurus kayak OB atau ini iya gitu buat nyiram. Masalah kan kalau untuk ruang lingkup dalam, kalau lembab pohon kagak bagus, kering kelewat kering pohon kagak bagus. Juga. Nah pohon apa aja sih yang kita ajukan gitu. Tapi jenis sansevieria ini memang pohon bandel lah ya. Bandel pertama, kedua sansevieria itu sangatlah perlu dalam setiap rumah. Kenapa nih? Sansevieria ini dia itu buat nyerap racun. Jadi maaf ya, andai kata ada aroma masak, terus ada maaf ya, bagi kayak kita nih kan perokok nih, gitu. Dia nih buat netralisir dari si udara itu. Iya, buat gitu. ya. Iya, gitu. Jadi kan kadang maaf ya, racun yang ada di udara kan nggak kasat mata, tak terlihat. Tahunya kan kadang nih kita pernapasan kurang baik. Iya, gitu. Alangkah bagusnya sih dalam satu rumah wajib kayak gini, gitu. Baik di halaman ataupun di indoor. Kenapa nih? Buat sirkulasi udaranya, gitu. Ingat guys, tips dari Mang Wawan bagi perokok kalau bisa di rumahnya ditanam sansevieria ya. Gitu. Buat netralisir udara di rumah kita. Gitu. Kalau di kebun bisa Mang? Ya kebun, ya puji syukur sih alhamdulillah. Andai kata di halaman juga kenapa nih bagus. Masalahnya kan halaman rumah kita kan perlu juga. Betul. Gitu. Kadang nih maaf ya, dari letaknya kondisi barang yang kita milikin gitu, terus udah gitu suasana rumah nih apa aja barangannya, akhirnya nih maaf ya, udara itu di situ kan akhirnya kurang nyaman, kurang enak gitu. Nah bagi halaman-halaman yang kecil kan kadang kita naruhnya agak ngasal. Akhirnya pas kita pulang dengan udara yang kagak nyaman, dengan hati yang kurang enak juga, pusing. Tapi nih andai kata memang ada beberapa item pohonan di rumah, kan hati agak enak. Walaupun pusing di jalan, pusing di dunia kerja, pas lihat tanaman hati nyaman gitu. Karena memang nggak tahu Mang ya, kalau buat saya sendiri gitu, di saat saya pulang dari mana gitu lah ya, kalau sampai rumah tuh ya saya pasti nyempetin lihat tanaman dulu. Tapi enggak gitu juga Mas Bro, masalah gini, sebagian orang kan kesibukan beda-beda gitu. Mungkin buat Mas Bro sendiri gitu ya, maaf ya, masih sukalah nyempetin meluangkan waktu buat di pohon. Ada juga orang sebagian nih yang sibuk pulang udah larut. Kagak, masalah begini Mang. Makanya kenapa sih saya bilang saya tuh setiap pulang kerja itu entah pulang kerja entah pulang dari mana, saya sempetin lihat tanaman dulu. Ya karena memang tetangga kiri kanan saya juga punya tanaman. Alhamdulillah. Mau pas taruh motor, gua ada tanaman. Iya gitu, masalahnya. Enggak tetangga gua ya. Sebenarnya sih tanpa kita sadarin nih, maaf ya, tanaman itu udah ngasih terapi buat kita sendiri. Betul. Kalau gitu. Itu saya rasain benar. Iya, tanpa kita sadarin lah gitu. Makanya nih bagi teman-teman saya pribadi gitu ya, mungkin teman Mas Bro juga kan mungkin lebih dicondongkan arah ada beberapa item pohonan yang dia sukain gitu. Betul. Kedua juga kan kadang nih kesibukan orang kan beda-beda tuh. Betul. Tinggal pemilihan pohon item apa aja sih ya, gitu. Benar. Jadi kadang juga pohon itu hobi-hobian ya. Ada yang hobinya pohon ini, pohon jenis ini. Ada yang hobinya tamannya dibikin taman kering, taman basah. Oh harus digelar ini juga nih bawahnya, misalkan rumput gajah mini. Itu masing-masing hobi sih ya. Cuman yang paling penting intinya adalah bagaimana cara mereka merawat tanaman. Benar. Betul, gitu ya gitu. Oke guys, nanti kita berjumpa lagi di season berikutnya dengan pembahasan tanaman-tanaman jenis yang lain. Oke. Jangan lupa ya, kalau mau untuk daerah Bekasi untuk belanja tanaman ya silaturahmi lah gitu, atau mau sharing ngobrol di pohon, ya silakan silaturahmi masalah pohonan, silaturahmi ya ke sini nih. Ini lokasinya di Pedurenan
Badan Perbekalan Keterampilan Nah, TNI Angkatan Darat, Kampung Kelapa II. ya. Oke, guys. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.